Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam agroekoteknologi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agus Kurniawan M, dosen pada program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Lahan dan Penginderaan Jauh. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS tatap muka dan 1 SKS adalah praktikum. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konseptual dan keterampilan praktis dalam mengelola, menganalisis, dan menyajikan data spasial serta informasi penginderaan jauh. Mata kuliah ini bukan hanya memberikan teori, tetapi juga membekali mahasiswa dengan kompetensi teknis yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, mulai dari kemampuan membaca peta, mengolah data spasial, hingga menginterpretasi citra satelit secara ilmiah. Kemampuan ini penting tidak hanya untuk karir di bidang pertanian, tapi juga kehutanan, lingkungan, tata ruang, dan mitigasi bencana. Adapun CPL Prodi Agroteknologi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah pertama, capaian sikap, yaitu menginternalisasi semangat kemandirian, tanggung jawab, kejuangan, dan kewirausahaan. Capaian pengetahuan, yaitu menguasai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya lahan dan lingkungan, teknik budidaya serta perlindungan tanaman, metodologi penelitian, serta memiliki pengetahuan tentang pembangunan pertanian berkelanjutan. Kemudian menguasai prinsip-prinsip kepemimpinan, teknologi informasi dan komunikasi, serta manajemen sumber daya manusia. Capaian keterampilan umum adalah mampu mendiseminasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya secara lisan dan tulisan, mampu melakukan evaluasi diri, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja baik secara mandiri maupun kelompok. Dan yang terakhir adalah capaian keterampilan khusus, yaitu mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi usaha produksi tanaman dengan teknologi terkini yang inovatif. Untuk mendukung CPL, capaian pembelajaran mata kuliah yang ditargetkan adalah 1. Menganalisis penggunaan SIG dalam bidang pertanian, 2. Membangun data spasial dengan baik dan benar, 3. Mengolah dan menganalisis data spasial, 4. Menyajikan data spasial dalam bentuk peta sesuai dengan kaidah kartografi, 5. Menganalisis jenis dan sumber data penginderaan jauh, 6. Memanfaatkan data penginderaan jauh dalam menganalisis sumber daya lahan. Dari 6 CPMK ini, masing-masing akan tertuang dalam sub CPMK di tiap pertemuan perkuliahan. Pada pertemuan pertama, topik yang dibahas adalah konsep dasar SIG. Pada pertemuan kedua, topik yang dibahas adalah dunia nyata dan SIG. Pada pertemuan ketiga, yaitu akan membahas jenis data spasial. Pada pertemuan keempat, topik yang dibahas adalah input data spasial. Pada pertemuan kelima dan keenam, akan dibahas analisis data spasial. Selanjutnya pada pertemuan ketujuh akan dibahas kartografi dan penyajian peta. Pada pertemuan ke-8 akan dilakukan evaluasi ujian tengah semester. Selanjutnya pada pertemuan ke-9 dan 10 topik yang dibahas adalah pengantar penginderaan jauh. Kemudian pada pertemuan ke-11 topik yang dibahas adalah jenis dan sumber data penginderaan jauh. Pada pertemuan 12 dan 13 akan membahas interpretasi citra secara manual. Pada pertemuan ke-14 dan ke-15 akan dibahas interpretasi citra secara digital. Dan pada pertemuan ke-16 kembali akan dilakukan evaluasi ujian akhir semester. Evaluasi dalam mata kuliah ini dirancang untuk mengukur secara komprehensif pencapaian mahasiswa dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sepanjang perkuliahan, mahasiswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil praktikum dan diminta untuk menyusun proyek pemetaan spasial berdasarkan data yang dikumpulkan maupun data sekunder. Laporan proyek dan hasil peta inilah yang menjadi komponen utama penilaian karena mencerminkan langsung kemampuan mahasiswa dalam menerapkan semua konsep yang telah dipelajari selama 16 minggu perkuliahan. Melalui proyek ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi juga berlatih kolaborasi, analisis kritis, dan komunikasi ilmiah. Mari ikuti perkuliahan ini dengan semangat kolaboratif, eksploratif, dan aplikatif. Jadikan setiap proyek dan diskusi sebagai pengalaman belajar yang bermakna. Pada video pembelajaran kali ini, merupakan materi pertemuan ketiga, yaitu data spasial. Adapun sub CPMK-nya yaitu menganalisis jenis-jenis data spasial. Pada pertemuan 3 ini, tujuan kemampuan akhir yang diharapkan
Yang pertama adalah menganalisis sumber dan jenis data spasial. Yang kedua, membedakan struktur data spasial berupa data vektor dan data raster. Ketiga, menjelaskan karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing jenis data dalam konteks pemetaan dan analisis sumber daya lahan. Sedangkan capaian pembelajaran pertemuan ini atau indikator pencapaian, yang pertama adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis data spasial baik vektor maupun raster. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan karakteristik masing-masing data. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis contoh penerapan data vektor dan raster pada sistem informasi geografis. Selamat menyaksikan video berikut. Selamat belajar. Semoga sukses dalam setiap prosesnya. Baik, kita hari ini membahas tentang data spasial di minggu ketiga mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Lahan dan Indrajaya. Nah, berikut adalah contoh produk dari data spasial. Di sini kita bisa lihat di slide adalah beberapa contoh peta-peta. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa lahan dalam dunia nyata kita itu sangat beragam, sangat kompleks. Itu direduksi ke kompleksitasnya nanti akan menjadi data spasial. Nah, jadi data spasial dalam bentuk mode data. Apa itu disebut mode data? Yaitu cara atau konteks penyajian fenomena yang sedang kita amati. Nah, berikut sebelah kiri Anda bisa lihat real world kita, dunia nyata kita nanti akan direpresentasikan ke dalam dua bentuk data, yaitu bentuk vektor dan bentuk raster. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah pengertian dari data spasial. Ada beberapa, hari ini banyak yang mengartikan data spasial. Saya coba kutip dua pengertian. Yang pertama adalah data yang memiliki referensi ruang kebunian, di mana berbagai data itu terletak dalam berbagai unit spasial. Jadi segala sesuatu yang memiliki referensi ruang kebunian seperti koordinat, dia bisa dikatakan sebagai data spasial. Yang kedua, suatu data yang mengacu pada posisi. Nah, tadi hampir sama dengan pengertian pertama. Posisi dalam maksud ini adalah juga koordinat suatu objek. Nah, lalu apakah ini tabel berikut merupakan data spasial? Ya, silakan Angga ini. Iya Pak, tabel tersebut merupakan data spasial karena apa? Di situ disajikan ada latitude dan longitude yang merupakan itu parameter dari data spasial tadi. Oke, baik, jawabannya tepat. Bahwa pada tabel berikut ada parameter latitude dan longitude yang merupakan referensi spasial. Sedangkan di kedalaman gempa, magnitudo, kekuatan gempa, dan description nama negaranya merupakan atribut dari data. Jadi data spasial itu tidak hanya berupa peta, tapi jika berupa tabel yang menunjukkan posisi, maka dia sudah disebut dengan data spasial. Ada 4 komponen dasar dalam sebuah data spasial. Yang pertama, dia harus punya posisi geografis. Ini wajib, tidak bisa ditawar, harus ada dalam sebuah data. Kemudian dia harus punya informasi atribut, keterangan-keterangan, waktu, dan ciri keempat adalah hubungan spasial. Saya akan jelaskan satu persatu terkait ciri atau komponen dari 4. Saya akan jelaskan satu persatu komponen dari data spasial. Yang pertama, posisi geografis. Bahwa semua objek yang berada dalam dunia nyata pasti akan memiliki posisi geografis. Apapun itu objeknya yang berada di luar sana, dalam dunia nyata kita itu memiliki posisi. Yang kedua, atribut. Atribut sering dikaitkan dengan pertanyaan apa. Artinya apa? Atribut ini menjelaskan apa yang ada di posisi tadi. Atribut sering dikategorikan bukan merupakan data spasial karena keberadaannya hanya menjelaskan objek yang ada di tempat tersebut. 3, waktu. Nah, komponen waktu. Waktu merupakan ciri ketiga dari data spasial. Hal ini harus ada karena
Kenapa? Karena data spasial ada kecenderungan berubah berdasarkan waktu. Sekarang perhatikan tabel berikut. Ini adalah data kejadian gempa. Anda bisa bayangkan bahwa tabel berikut tidak memiliki keterangan waktu. Apakah datanya kurang? Tidak. Itulah fungsi dari keterangan waktu dalam ciri data spasial. Terakhir, ciri data spasial adalah hubungan spasial. Bahwa semua data yang berada di dalam dunia nyata kita pasti akan memiliki hubungan dengan objek lainnya. Contoh, objek jalan mungkin ada hubungannya dengan objek rumah. Rumah berada di pinggir jalan. Seperti itu contoh. Contoh lagi berikutnya, objek hutan dengan objek perkebunan. Objek hutan mungkin hubungannya bersebelahan dengan objek perkebunan. Itu contoh dari hubungan spasial. Nah, setelah kita mengenal pengertian data spasial apa, ciri data spasial apa, kita masuk ke dalam model data spasial. Lalu kita masuk ke dalam model data spasial, bahwa hanya ada dua bentuk atau dua model data spasial, yaitu bentuk raster dan bentuk vektor. Kalau dia bentuk raster, cirinya sangat mudah dikenal, yaitu data spasial yang menggambarkan objek di muka bumi dalam bentuk piksel-piksel atau grid-grid. Itulah yang disebut dengan data raster. Kalau dia berbentuk vektor, model data vektor, data yang menggambarkan objek di muka bumi dalam bentuk titikan, garis, atau poligon. Jadi ada tiga pilihan ketika kita ingin menggambarkan objek di muka bumi ke dalam bentuk vektor. Nah, berikut perbandingan dari kedua bentuk data tadi. Bahwa sebelah kiri kita adalah contoh data vektor. Di sini data vektor, kita zoom seperti ini, maka akan kelihatan seperti ini. Ada komponen titik, garis, dan poligon. Lalu di sebelah kanan adalah model data raster. Ini kalau kita zoom nampak kelihatan piksel-pikselnya. Kita zoom lagi akan kelihatan lagi piksel-pikselnya lebih jelas. Tidak ada titik, garis, poligon di data raster. Semua objek di muka bumi digambarkan dalam bentuk piksel-piksel. Tiap piksel punya value atau punya nilai yang berbeda-beda dengan piksel tetangganya. Oke, kita bahas satu persatu. Raster, data raster. Raster mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matrik atau piksel dan bentuk grid. Jadi sangat mudah sekali kalau Anda ketika ketemu dengan data yang bentuknya piksel-piksel, berarti dia adalah kelompok data raster. Akurasinya sangat tergantung pada ukuran piksel atau resolusi. Jadi semakin kecil ukuran piksel, maka akurasinya semakin tinggi atau semakin tajam. Raster banyak digunakan dalam remote sensing atau penginderaan jauh. Jadi nanti kalau Anda belajar mengolah citra menggunakan data DEM, maka Anda selalu akan menggunakan data raster. Raster dapat digunakan dalam membangun model ketinggian, yaitu DEM, dan model permukaan digital, yaitu DTM. Ini adalah contoh tampilan dari data raster. Sebelah kiri mungkin raster yang kecil, saya zoom jadi sebelah kanan, bahwa setiap data raster terdiri dari piksel-piksel, yang mana jika warnanya sama, dia punya value atau nilai yang sama. Jika warnanya sedikit berbeda, maka nilai antara satu piksel dengan piksel tetangganya juga berbeda. Nah, ukuran sel atau piksel akan menentukan kasar atau halusnya pola objek yang disajikan. Semakin kecil ukuran piksel akan semakin halus atau semakin kecil. Semakin banyak jumlah sel atau piksel yang digunakan akan berpengaruh pada kecepatan proses. Artinya apa? Dia akan mempengaruhi kapasitas penyimpanan hard disk Anda ketika melakukan pengulangan.
Nah, tetapi ukuran sel yang besar, piksel-piksel yang besar, itu akan menyebabkan banyak kehilangan informasi. Ingat, walaupun dia ringan nanti ketika diproses di laptop, di komputer, tetapi banyak informasi-informasi yang banyak hilang. Beberapa contoh pemanfaatan data raster. Yang pertama adalah raster sebagai peta dasar. Artinya apa? Raster bisa kita gunakan sebagai background, peta latar belakang dalam membuat proyek pemetaan. Kemudian raster sebagai model peta permukaan. Nah, raster sangat cocok sekali menggambarkan atau merepresentasikan objek yang merupakan elevasi. Ini kalau saya zoom, sebetulnya terdiri dari piksel-piksel. Kalau saya zoom, jadi karena elevasi itu adalah sifat datanya berubah berdasarkan jarak, maka lebih cocok kalau kita representasikan dalam bentuk format raster. Tandanya misalnya pikselnya berukuran 30 kali 30 meter, maka tiap 30 kali 30 meter satu piksel. Nah, kita bisa menggambarkan ini menggunakan raster. Pada contoh berikut, daerah yang mempunyai ketinggian yang tinggi saya kasih warna putih, dan daerah yang mempunyai elevasi yang rendah saya kasih warna hitam. Kemudian raster juga sangat akurat dalam merepresentasikan, menggambarkan peta kontur berikut. Nah, di sini representasi nyatanya adalah gambar di bawah. Ada bukit, mungkin ada lembah, lalu jika digambarkan dengan raster, maka gambarnya adalah seperti ini. Bukit ini mungkin adalah yang tonjolan sini, yang hijau ini adalah lembah-lembah di antara bukit-bukit. Lalu raster sebagai peta tematik. Nah, ini adalah sering digunakan oleh teman-teman di kehutanan untuk membuat peta tutupan lahan. Sumbernya adalah dari citra, bisa citra Landsat, citra Sentinel, citra Google Earth, dan sebagainya. Jadi mereka menginterpretasi isi dari citra tadi menjadi peta tematik tutupan lahan. Saya lanjutkan lagi dengan data vektor jika tidak ada pertanyaan. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa data vektor itu menggambarkan objek di muka bumi itu dalam bentuk titik, garis, atau poligon. Nah, sebetulnya dulu mungkin waktu kita masih sekolah di sekolah dasar atau SMP, kita sering kali melihat peta-peta yang berbasis data vektor seperti peta administrasi provinsi, peta pulau. Nah, sebenarnya itu adalah basisnya adalah data-data vektor. Ada titik ibu kota kabupaten, di situ kita temukan ada garis sungai, garis jalan, ada batas-batas administrasi, dan ada wilayah-wilayah administrasi. Semuanya adalah representasi dari data vektor. Nah, objek spasial, objek di muka bumi kita dibangun berdasarkan 3 bentuk. Yang pertama titik, kedua garis, dan ketiga adalah plot area atau poligon. Jadi Anda dipersilakan memilih objek di muka bumi itu mau Anda gambar sebagai titik kah, garis, atau poligon. Karena jadi kita perlu juga pengetahuan secara umum kira-kira representasi cocok apa ya gitu, untuk suatu objek yang kita mau gambarkan. Ini pengertian dari titik atau poligon, bahwa dia adalah representatif yang paling sederhana, yang paling banyak digunakan. Titik, ingat, dia tidak punya dimensi, artinya dia berdimensi 0, artinya dia tidak punya luasan, dia hanya menunjukkan posisi dengan menggunakan simbol-simbol nantinya. Sering kali kita lihat di peta ada simbol titik, misalnya simbol rumah makan, simbol kantor polisi, simbol tempat ibadah, simbol prasarana umum lainnya, dan sebagainya. Contoh objek yang bisa kita gambarkan sebagai titik seperti lokasi pabrik, lokasi fasilitas kesehatan, lokasi sarana pendidikan, dan sebagainya. Semua digambarkan dalam bentuk simbol-simbol di peta. Lalu garis
atau line. Representasi yang menghubungkan dua titik atau lebih. Bentuknya memanjang. Jadi garis ini silakan Anda bayangkan objek di dunia nyata kita yang kiranya cocok direpresentasikan sebagai garis. Bentuknya memanjang. Kalau bentuknya memanjang dalam dunia nyata kita, berarti dia adalah objek garis. Silakan nanti Anda bangun, Anda gambar dalam data spasial, dia adalah objek garis. Seperti contoh berikut adalah jalan. Jalan itu kan bentuknya memanjang tuh. Kemudian jaringan sungai. Apalagi contoh yang lain? Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Contoh objek yang berbentuk garis, silakan. Batas wilayah. Baik, batas wilayah berbentuk garis. Beda dengan ibu kota wilayah, dia bentuknya titik ibu kota. Kalau area wilayah bentuknya nanti poligon. Jadi batas itu bentuknya garis, garis yang garis hayal. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh lain objek di muka bumi yang berbentuk garis atau line. Ya, silakan Anissa. Rel kereta api, Pak. Baik, rel kereta api bentuknya memanjang. Tidak ada rel kereta api bentuk titik. Tidak ada pula rel kereta api berbentuk area. Ada lagi yang bisa melihat? Silakan coba. Jalur pendakian, Pak. Jalur pendakian, dari katanya saja kita sudah tahu bahwa namanya jalur berbentuk garis. Maka itu adalah objek garis. Jalur pendakian, jalur penerbangan, jalur pelayaran dan sebagainya. Semua adalah contoh objek garis. Lalu yang ketiga, bentuk data vektor adalah area atau poligon. Nah, area ini bentuknya dua dimensi. Artinya apa? Dia memiliki luasan. Jadi objek yang dikatakan area atau poligon pasti punya luas. Tidak ada objek yang dikatakan poligon atau area tidak memiliki luasan. Saya beri contoh misalnya danau, seperti danau Kerinci, danau Gunung Tujuh, itu kan punya luasan semua itu. Area hutan punya luasan. Kemudian fosil tanah, pemilik apa, peta tanah. Silakan, mungkin ada yang memberikan contoh lain. Ya, Dimas silakan. Untuk area pulau, Pak. Area pulau, baik. Pulau tidak ada berbentuk titik ya. Pulau pasti bentuknya poligon atau area. Lagi, apalagi yang memberikan contoh? Sawah. Ya, baik, sawah. Ada lagi? Pak. Ya, Perkebunan, Pak. perkebunan, baik, perkebunan sawit, perkebunan karet, semua perkebunan pasti berbentuk poligon. Yang di belakang mau menambahkan contoh, silakan. Pemukiman atau perumahan? Baik, pemukiman perumahan. Kalau perumahan itu kan lebih dari satu rumah. Berarti dia adalah kumpulan dari banyak rumah, maka dia nanti akan berbentuk poligon atau area. Nah, itulah representasi objek dalam bentuk area atau poligon. Baik, berikut adalah contoh representasi dari data vektor. Di sini pertama tadi adalah data berupa titik, ada sebaran titik. Kemudian ini adalah contoh atribut titik. Ada simbol satu, misalnya nama sekolah, lokasinya. Ini adalah atribut data. Kemudian contoh representasi garis, ada garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Ini adalah simbolnya di status jalan, dan kondisi ini adalah kedua ini adalah atribut data. Jadi fungsi atribut tadi adalah untuk menjelaskan data. Seandainya data tidak punya atribut di sini, maka kita tidak bisa artikan maksud dari simbol 1, 2, 3. Dan yang terakhir adalah representasi poligon. Ada poligon 1, poligon 2, poligon 3, poligon 4. Apa itu poligon 1, 2, 3, 4? Kita lihat di tabel atribut. 1 adalah sawah, 2 kebun jagung, 3 hutan, dan 4 ladang. Ini adalah perbandingan jika kita ingin menggambarkan objek dalam dunia nyata kita ke dalam format vektor dan ke dalam format raster. Yang garis seperti ini, garis sungai-sungai mungkin. Ketika digambarkan dalam bentuk raster, maka dia akan tergambar kira-kira seperti ini.
Kemudian juga titik-titik seperti ini sebarannya ketika digambarkan dalam bentuk raster seperti ini. Dan area tadi poligon seperti ini ketika digambarkan dalam bentuk raster, maka bentuknya adalah kotak-kotak pusat-pusat. Jadi sebenarnya vektor maupun raster fungsinya sama, menggambarkan objek di permukaan ini, tergantung, sekali lagi tergantung dengan keperluan kita analisanya untuk apa. Ada analisa spasial yang lebih mudah menggunakan data vektor, ada yang mungkin lebih mudah berbasis data raster, tergantung tujuan. Nah, ini di slide saya pertama tadi, di awal kuliah tadi, dunia nyata kita, jika ingin kita gambarkan ke dalam bentuk vektor, maka jadinya akan seperti ini. Dan jika akan digambarkan dalam bentuk raster, maka akan jadinya seperti data yang paling atas ini. Baik, saya kira itu pertemuan ketiga kita terkait data vektor dan data raster. Mungkin sebelum perkuliahan ini kita tutup, ada yang ingin bertanya atau berkomentar, saya silakan. Ini saya persilakan. Saya Pak, Ya silakan. izin Robi. bertanya, untuk saat di lapangan dalam mengumpulkan data itu lebih mudah menggunakan data vektor atau data raster ya Pak? Oke, baik. Kalau kita ingin pengumpulan data di lapangan, mungkin yang dimaksud ini adalah ketika kita ingin tracking ya, mengambil data di lapangan, yang paling mungkin dilakukan, yang paling mungkin kita dapatkan di lapangan adalah data berbentuk vektor. Kita bisa merekam titik, garis, dan poligon menggunakan alat yang namanya GPS. Tetapi jika kita ingin mendapatkan data berbentuk raster, misalnya dari citra atau yang sekarang yang agak lebih maju menggunakan drone, itu juga bisa. Tampilannya adalah bentuk raster. Namun lagi-lagi kalau drone itu kan kapasitas atau kemampuannya sangat terbatas. Nah, tidak mungkin kita bisa menggunakan sepanjang waktu yang cukup lama dibandingkan menggunakan alat seperti GPS. Kita kumpulkan titik, garis atau poligon. Saya kira itu penjelasannya. Terima kasih Pak. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Silakan. Ya, satu lagi silakan. Aura. Saya izin bertanya Pak, seperti yang Bapak sebutkan tadi, saat kita tracking itu menggunakan data berbasis vektor yang dimana itu titik, garis, dan poligon. Nah, apakah data berbasis vektor tadi bisa dikonversi menjadi bentuk raster Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ya, tadi lupa mungkin saya jelaskan di pertemuan tadi, sudah tadi. Data format vektor itu bisa dengan mudah kita konversi ke dalam bentuk raster dalam software tentunya, software pengolahan data-data spasial seperti ArcGIS, QGIS, dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, data yang berbentuk raster mudah juga kita konversi ke dalam bentuk format vektor. Tinggal nanti pilihannya adalah berapa ukuran piksel yang kita inginkan. Ya, itu ya yang bisa saya jawab. Terima kasih. Saya kira itu dulu pertemuan kita minggu ini terkait data spasial. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan topik yaitu analisa data spasial. Terima kasih atas atensinya sore hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.